Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Dwi Mairawati SPDSI MPD. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 3 Banjar, mengajar kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang sistem koloid, materi kimia di kelas 11 semester 2. Sistem koloid atau sering disebut juga sebagai sistem dispersi merupakan penyebaran yang merata dari dua buah fase. Kedua buah fase tersebut adalah satu, fase zat yang didispersikan atau kita sebut sebagai zat terlarut, dikenal juga dengan istilah fase terdispersi atau fase dalam. Dan yang kedua, fase pendispersi atau zat pelarut, dikenal juga dengan istilah medium pendispersi atau fase luar. Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu larutan sejati, suspensi, dan koloid. Dan kita akan membedakan apa perbedaan koloid dari larutan sejati ataupun suspensi. Perbedaan larutan koloid dan suspensi. Oke, dari bentuk campurannya. Larutan itu homogen, koloid tampak homogen, tetapi suspensi heterogen. Kestabilan untuk larutan adalah stabil, suspensi tidak stabil, dan koloid adalah stabil. Secara pengamatan mikroskop, larutan itu adalah homogen, suspensi itu heterogen, dan koloid heterogen. Jumlah fase untuk larutan adalah 1 fase, suspensi adalah 2 fase, dan koloid adalah 2 fase. Sistem dispersi untuk larutan adalah molekuler, untuk suspensi adalah padatan kasar, dan untuk koloid adalah padatan halus. Dari versi penyaringan, larutan itu tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring, dan koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, kecuali dengan kertas saring ultra. Ukuran partikel untuk larutan kurang dari 10 pangkat min 7 cm atau kurang dari 1 nanometer. Suspensi lebih dari 10 pangkat min 5 cm atau lebih dari 100 nanometer. Dan koloid ukurannya terletak di antara larutan dan suspensi, berkisar di antara 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm atau 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Nah, larutan koloid dan suspensi ini adalah perbedaannya, ya. Dirangkumkan dari yang sudah dipaparkan tadi, dari bentuk campuran, kestabilan, pengamatan mikroskop, jumlah fase, sistem dispersi, penyaringan, dan ukuran partikel. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem koloid. Bahwa sistem koloid dibedakan oleh medium padat, cair, dan gas, dan terdispersinya juga padat, cair, gas. Jadi padat dengan padat kita sebut dengan sol padat, padat dengan cair kita sebut sol cair, dan padat dalam gas kita sebut aerosol padat. Cair dalam padat disebut emulsi padat, cair dalam cair disebut emulsi cair, dan cair dalam gas disebut aerosol cair. Gas dalam padat kita sebut busa padat, gas dalam cair adalah buih, dan gas dalam gas disebut larutan sejati. Kombinasi antara gas terdispersi, gas, dan medium pendispersi gas selalu dan pasti akan membentuk larutan sejati, bukan koloid. Sol padat terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa padatan. Ini contohnya, ya, padat dalam padat, ada kuningan gitu ya, ada lampu, ada pisau. Emulsi padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya ada keju iris, ada cheddar, edamar gitu, ada simas margarin, ada mutiara ya. Busa padat terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Oke, di sini kita lihat di sini ada batu apung ya, batu apung. Ini termasuk dalam busa padat. Nah, sekarang sol. Sol ini merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Oke, contohnya di sini ada puding ya, ada puding ya, dan ada cat. Nah, sekarang emulsi.
Cair dalam cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya ada susu cair ya, ada es krim, terus di sini ada kelapa, ada baby lotion, ada mayones. Aerosol padat. Sistem koloid terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah ini asap ya. Asap itu termasuk aerosol padat. Nah, sekarang ke sifat koloid. Sifat koloid terdiri dari gerak Brown, gerak zigzag, gerak acak dalam sistem koloid yang bisa terlihat di bawah mikroskop. Ada efek Tyndall gitu ya, efek hamburan dari larutan koloid ketika dilewati oleh seberkas sinar ya. Adsorpsi itu merupakan penyerapan molekul netral atau ion pada permukaan gitu ya. Contohnya ketika pemutihan gula tebu, norit, penjernihan air. Ada elektroforesis ya, suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi. Ya, biasanya ini ada pada cerobong asap pabrik. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena rusaknya stabilitas sistem. Nah, koagulasi dalam kehidupan sehari-hari ada pembentukan delta sungai dan pembuatan tahu. Nah, demikian pemaparan tentang sistem koloid dan sifat-sifatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.